Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya atas nama Padillah Ibrahim dengan NPM 1710128425 akan mempresentasikan laporan saya tentang analisa kepuasan pelanggan terhadap karyawan PT Batam Viva Vision. Adapun latar belakang penelitian ini saya ambil dikarenakan PT Batam Viva Vision menganggap bahwa perlunya mengetahui tanggapan dari pelanggan akan hal-hal yang bisa diperbaiki dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam melakukan pelayanan di bidang servis dan perawatan serta peralatan yang digunakan oleh pelanggan. Batasan masalah hanya membahas tentang kepuasan pelanggan PT Batam Viva Vision dalam melakukan servis dan perbaikan secara berkala pada bulan Oktober 2020. Adapun gambaran umum tentang perusahaan ialah sebagai berikut. PT Batam Viva Vision merupakan perusahaan yang berkonsentrasi pada pasar keamanan digital seperti CCTV, alarm system, access control, turnstile, mesin absensi, metal detector, security, patrol guard, electronic hotel log, GPS tracking, dan semua produk terkait. PT Batam Viva Vision beralamat di Nagoya, Business Center, Blok 5, nomor 40, Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Beroperasi di Pulau Batam pada tanggal 13 Desember 2007. Perkembangan perusahaan PT Batam Viva Vision awal berdiri di Nagoya, Business Center, Blok 5, nomor 40, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Setelah melalui ekspansi fasilitas showroom ke Mall DC Mall, pertokohan Nagoya Newton, serta Batam yakni di cabangnya yaitu daerah Kabupaten Badung, Bali. Adapun fasilitas yang ditawarkan ialah 2 buah area workshop dan produksi sebagai tempat penyimpanan, produksi, proses, dan pengujian produk, serta 1 buah area main office serta 2 area showroom yang terdapat pada PT tersebut. Berikut adalah struktur organisasi yang diawali tentunya dengan direktur utama, kemudian komisaris, general manager. General manager terbagi 3, yakni manajer perusahaan, manajer production and quality, serta manajer HR dan finance. Adapun jenis-jenis produk yang ditawarkan yakni kamera IP vandal proof, kamera IP indoor, kamera analog vandal proof, kamera analog indoor, kamera AHD vandal proof, kamera AHD indoor, serta kamera custom. Metodologi penelitian ini adalah tempat dan objek penelitian di Batam di PT Batam Viva Vision pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 15 November 2020. Adapun objek penelitiannya adalah perbaikan alat atau servis peralatan pelanggan. Jenis sumber data yakni data primer, kuesioner, wawancara, data sekunder, literatur, serta yang terakhir adalah alat dan teknik pengumpulan data seperti kuesioner dan studi pustaka. Berikut adalah merupakan pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner yang disebarkan kepada konsumen
yang dapat mengisi kuesioner tersebut. Di dalam metodologi penelitian ini, adapun analisanya adalah melalui uji kecukupan data dengan rumus N sama dengan N per 1 tambah N kali E pangkat 2. Di sini populasi yang diambil ada 25 pelanggan. Sampelnya adalah 20 pelanggan. Dengan menggunakan uji validitas dengan menggunakan rumus tersebut, lalu menggunakan software SPSS 16,0, dan hasil yang dinyatakan dari tabel R sama dengan 0,413. Dan dapat dilihat dari tabel uji reliabilitas lebih besar dari 0,6. Di sini dapat dilihat diagram kartesiusnya, yaitu importance performance analisisnya, analisa dan pembahasan deskripsi karakteristik responden data pelanggan yang melakukan perbaikan dan servis di bulan November 2020 adalah sebanyak 25 pelanggan. Setelah kuesioner disebar, yang mengembalikan hanya 15 responden saja. Jumlah sampel 23% pelanggan, serta frekuensi responden variabelnya adalah jenis kelamin serta jenis servis. Di dalam jenis kelamin terbagi menjadi laki-laki, perempuan. Frekuensi laki-laki di sini adalah 11 dengan persentase 47,8, serta valid dalam hitungan persennya adalah 47,8, kumulatif persennya adalah 47,8. Serta perempuan frekuensinya adalah 12, serta persennya 52,2, valid presentasinya adalah 52,2, kumulatif persennya adalah 100. Dan dari jenis servis bisa dilihat dari servis berat dan servis sedang. Di servis berat frekuensinya adalah 7, sedangkan dalam hitungan persennya 30,4, presentasi yang valid adalah 30,4, kumulasi presentasinya adalah 30,4. Sedangkan di servis sedang frekuensinya adalah 16, persen dalam hitungan persennya adalah 69,6, kumulatif persennya adalah 100. Ya, adapun jenis kerusakan yang dialami oleh para pelanggan dikelompokkan menjadi upgrade LED, ganti komponen pendukung, ganti spare part, ganti material, maintenance periode, dan install software. Customer Satisfaction Index CSI rata-rata 15 pertanyaan. Di sini terdapat dari total mean importance score, MIS-nya adalah kepentingannya sekitar 85,22 dan kepuasannya 82,48. Sedangkan average of mean importance score-nya adalah dari kepentingan 4,35, dari kepuasan 4,17. Indeks kepuasan pelanggan rumusnya adalah total WS dibagi skala maksimum dikali 100%. Maka setelah hasil dari JSI kriteria ditemukan, indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan servis peralatan PT Batam Viva Vision sebesar 86,54, dan artinya adalah sangat puas. Dari
analisa Importance Performance Analisa atau IPA, tingkat kesesuaiannya adalah skor kepuasan atribut 1 dibanding skor kepentingan atribut 1 dikali 100. Totalnya adalah 1388,66 dan rata-ratanya adalah 92,58. Dasar dari keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Bila TK lebih kecil 93%, maka dilakukan perbaikan atau action. Bila TK lebih besar dari 93%, maka dilakukan usaha untuk mempertahankan. Dan batas dari pengambilan keputusan yaitu sebesar 92,58%. Dan dibulatkan menjadi 93% dengan cara menggunakan tolak ukur yaitu nilai rata-rata tingkat kesesuaian atribut pertanyaan. Dapat dilihat di diagram Cartesius tersebut, kuadran C menunjukkan faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan tidak terlaksana dengan baik oleh perusahaan. PT Batam Pipa Vision selalu memberikan laporan perbaikan secara akurat dan sesuai dengan tipe kerusakan. Sikap cepat tanggap personel teknis PT Batam Pipa Vision ketika pelanggan membutuhkan suatu informasi terkait peralatan yang digunakan atau penyebab kerusakan. Ya, demikianlah presentasi saya pada malam ini tentang hasil analisa laporan saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dan kesalahan serta keterlambatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sedikit kata-kata semangat dari saya. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk dapat belajar menjadi lebih baik lagi. Akhir wassalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.